Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahu al-hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'aliyyul kabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih kama amara. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian mewujudkan takwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Jamaah salat rahimakumullah, alhamdulillah tahun ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengan penghujung waktu menjelang hari raya Idul Adha. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan 4 wasiat penting. Semoga wasiat ini dapat menjadi wasilah meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah dan terciptanya suasana ibadah yang khusyuk serta kondusif di bawah ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam. Wasiat pertama, jaga hati dari segala penyakit. Allah mengaruniai kita sekeping hati dalam kondisi yang bersih dan istimewa. Maka mari kita jaga kebersihan hati kita masing-masing dari segala bentuk penyakit hati. Bagi saudaraku yang tahun ini Allah berikan karunia berupa kemampuan untuk bisa berkorban, mari jaga hati. Jadikan kurban kita selalu dalam bingkai niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan dalam rangka unjuk kekayaan, bukan pula dalam rangka unjuk kehormatan, bukan dalam rangka menunjukkan keunggulan harta kita di antara saudara yang lain. Ingatlah, tujuan dari adanya syariat kurban adalah taqarrub kepada Allah. Dengan sembelihan yang kita persembahkan, kita hanya mengharap agar semakin dekat dan semakin cinta kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah,
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah tahun ini Allah mempersatukan kita dalam satu hari yang sama dalam melaksanakan sholat Idul Adha insyaallah. Inilah nikmat besar yang patut kita syukuri. Mari jaga hati kita agar momentum persatuan ini benar-benar menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tidak ada ruang untuk saling mencela, tidak ada ruang untuk saling menyinyir, saling membuli. Justru saat kita bersama-sama melaksanakan ibadah di hari yang sama, mari jadikan momen ini sebagai pengikat rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim. Silakan pilih pendapat ulama yang Anda yakini yang paling mendekati kebenaran dalam hal-hal lain, namun tetap dengan sikap saling menghormati. Mari sama-sama berusaha mendekati kebenaran. Mari sama-sama berilmu dan beramal. Mari sama-sama mengikuti petunjuk para ulama dalam beramal. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, jika ada perbedaan pendapat dalam perkara ijtihadi, maka jadikan itu sebagai nikmat dari Allah. Melalui perbedaan tersebut, kita berhusnudzon kepada Allah. Barangkali ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, supaya hambanya kita semua tidak merasa berat dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ingatlah sabda Rasulullah berikut, syiraru ibadillahi masya'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah, al-bahuna al-bura'an anat. Seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, serta mereka yang suka berbuat zalim, mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Wasiat kedua, muliakanlah hari raya Idul Adha. Saudaraku jemaah rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, "Inna a'udzamal ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Maka mari kita muliakan hari yang telah Allah muliakan ini. Mari persiapkan diri dengan baik sebelum menuju tempat sholat Idul Adha. Bersihkan diri dari hadas dan najis. Pakai pakaian terbaik yang suci, pakai wangian parfum terbaik yang dimiliki, lalu berjalan menuju tempat sholat Idul Adha dengan tenang sambil bertakbir dan bertahlil. Ikuti proses sholat Idul Adha dengan khusyuk semaksimal mungkin. Setelah itu duduklah dengan tenang mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh khatib. Dengarkan dengan seksama nasihat dan wasiat yang disampaikan dalam khutbah. Hindari perbuatan yang sia-sia saat mendengar khutbah. Jangan mengantuk apalagi tertidur. Wasiat ketiga, pahami syariat Islam terkait penyembelihan hewan kurban. Saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setelah khatib turun dari mimbar saat khutbah Idul Adha, syariat berikutnya adalah syariat penyembelihan hewan kurban. Dalam syariat penyembelihan hewan kurban ada banyak hal yang harus dipahami dengan baik oleh kaum muslim, terutama yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban. Para ulama fikih membolehkan mewakilkan pembelian dan penyembelihan hewan kurban kepada pihak yang ia dapat percaya, sehingga panitia kurban sejatinya adalah wakil dari orang yang berkurban. Ketika orang yang berkurban menyerahkan hewan kurban kepada panitia, itu bukan berarti panitia berposisi sebagai penerima kurban, tetapi proses mewakilkan. Panitia posisinya sebagai sekelompok orang yang secara sukarela bersedia diri sebagai wakil dalam proses penyembelihan hewan kurban dengan hingga distribusi. Maka panitia harus amanah. Panitia sama sekali tidak memiliki hak atas hewan kurban yang dititipkan.
Tidak boleh menjual dagingnya, kulitnya, kepalanya, atau bagian manapun dari hewan kurban yang dititipkan kepadanya. Sebagaimana sahibul kurban juga tidak boleh menjualnya. Berbeda dengan penerima daging kurban, siapapun yang menerima daging kurban atau kulitnya, atau kepalanya, atau kakinya, ia boleh jika ingin menjualnya. Sebaliknya, orang yang menitipkan hewan kurbannya kepada panitia juga harus paham diri bahwa karena tidak mampu dalam proses penyembelihan hewan kurbannya sendiri, lalu ia mewakilkan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban miliknya kepada panitia, maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh panitia hendaknya ia penuhi, seperti biaya operasional penyembelihan hewan kurban, pelaksanaan penyembelihan, upah jaga, operasional distribusi, dan sebesarnya. Ini semuanya sebenarnya adalah tanggung jawab bagi orang yang berkurban. Terkait dengan daging kurban, para ulama menjelaskan bahwa jika ada yang menitipkan kurban dalam rangka nazar kepada panitia, maka keseluruhan daging kurbannya harus disedekahkan. Namun jika kurban yang dititipkan adalah kurban biasa, bukan dalam rangka nazar, maka sahibul kurban boleh mengambil sepertiga bagian dari hewan kurbannya dan sisanya disedekahkan. Bagi orang yang berkurban, para ulama menjelaskan tidak sah kurban atas nama orang lain yang masih hidup kecuali dengan izin darinya. Begitu pula tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali ada wasiat darinya. Kepada pihak yang bertugas menyembelih hewan kurban, pertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih, ucapkan basmalah ketika menyembelih dan ucapkan doa menyembelih kurban. Allahumma hadza minka ilaika fataqabbal min fulan. Ya Allah, kurban ini darimu dan dipersembahkan untukmu, maka terimalah persembahan dari fulan. Kepada kaum muslim yang belum mampu berkurban, tak perlu bersedih. Mari kita berusaha semampunya. Mari luruskan niat. Semoga tahun depan kita bisa ikut berkurban. Saudaraku jamaah salat rahimahumullah, wasiat keempat adalah memetik hikmah syariat ibadah kurban sebanyak-banyaknya. Di balik syariat ibadah kurban di hari raya Idul Adha ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Salat Idul Adha adalah sunnah Nabi. Pelaksanaannya di tempat yang lapang agar seluruh kaum muslim dapat berkumpul semuanya dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tabiat ukhuwah antar sesama muslim. Kaum muslimin harus selalu bersatu, jangan berpecah belah, harus saling membantu, harus saling peduli. Jangan batasi ukhuwah Islamiyah dengan sekat-sekat warna kelompok dan afiliasi. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran 103. Menyembelihan hewan kurban adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita merasakan begitu antusias kaum muslim ikut serta dalam berkurban. Inilah nilai yang harus kita jaga. Kita harus selalu bersemangat dalam menyambut syariat-syariat Allah, apapun bentuknya. Mari tunjukkan semangat kita dalam mengamalkan syariat Islam, sebagaimana semangat kita menyambut hari raya Idul Adha tanpa pilih-pilih. Melalui syariat penyembelihan hewan kurban yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kita jadi mengerti bahwa dalam menyambut seruan Allah itu membutuhkan pengorbanan. Namanya pengorbanan maka tidak selalu enak dan tidak selalu nyaman. Terkadang memang membutuhkan perjuangan mental yang kuat dan jiwa pengorbanan. Beginilah seharusnya mental seorang muslim dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak lagi yang dapat kita gali di balik syariat ibadah kurban, hikmah-hikmah yang lainnya. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian materi khutbah Jumat yang dapat
kami sampaikan. Semoga 4 wasiat menjelang hari raya Idul Adha ini dapat menjadi bahan renungan dalam rangka upaya kita menyempurnakan pelaksanaan ibadah kurban kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana fi hadzal yawm. Allahumma ighfir lana fi hadzal yawmil karim. Allahumma kaffir 'anna sayyi'ati warfa' lana ad-darajat. Allahumma aktubna ma'al faizin. Allahumma aktubna ma'al faizin. Allahumma aktubna ma'al faizin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inzal Islam wal muslimin wa adilla syirk wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa hul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma arhamna bi rahmatik. Allahumma 'afu 'anna ya 'afuw ya karim. Allahumma sallimil hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma sallimil hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma wa akmil lahum nusukahum ala ahsani halin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril mujahidin fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma arbit ala qulubihim wa thabbit aqdamahum. Allahumma ihfaz buldanal muslimin. Allahumma ihfaz biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Fa innahu 'ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.